Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Kita berdoa. Pemirsa YouTube channel GPD Philadelphia Karangkemiri. Kami datang bersyukur. Kami datang berterima kasih. Kami datang merendahkan hati. Kami datang menyembah. Kami datang memuji. Kami datang memuliakan Tuhan. Raja kami, Tuhan kami, yaitu Tuhan Yesus, yang mempercayakan firman-Mu kepada kami untuk kami dengar. Roh Kudus penuhi kami, pemirsa YouTube channel, jemaat Tuhan di tempat ini, untuk melakukan firman-Mu yang kami dengar. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Matius pasal 7 ayat 24 sampai dengan 27, dua macam dasar. Matius 7 ayat 24 sampai dengan 27, judulnya dua macam dasar. Dan itu yang menjadi tema atau renungan kita pada kesempatan ini. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan ini mengatakan ada dua macam dasar. Dasar yang pertama adalah orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Dasar yang kedua, orang yang mendengar firman Tuhan tetapi tidak melakukannya. Nah, Tuhan Yesus mengajarkan ini kepada kita semua, pemirsa YouTube channel jemaat Tuhan. Haleluya. GPD Philadelphia Karangkemiri, bahwa Tuhan rindu kita mendengar firman-Nya dan melakukannya agar kerugian tidak kita alami. Bukan seperti orang yang mendengar firman Tuhan tapi tidak melakukannya dan kerugian akan ditanggung. Apa saja kerugian-kerugian yang dialami? Perhatikan. Ayat-ayat itu berkata, seseorang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya, maka datanglah hujan, datanglah banjir, datanglah angin, datanglah banjir. Cobaan itu, perhatikan. Hujan, banjir, dan angin. Demikian juga orang yang mendengar firman Tuhan tapi tidak melakukan, sama ujiannya. Datanglah hujan, datanglah banjir, dan datanglah angin. Bedanya adalah dasar yang dimiliki oleh rumah, yaitu mendengar dan melakukan. Dasar orang yang mendengar tapi tidak melakukannya itu rapuh, digambarkan di atas pasir. Nah, rumah rohani kita, pengiringan kita kepada Tuhan, pelayanan yang kita bangun, pekerjaan yang kita kerjakan, usaha yang kita geluti, biarlah di atas batu, yaitu mendengar dan melakukan firman Tuhan. Bukan di atas pasir yang mendengar tapi tidak melakukan firman Tuhan. Nah, ada hal yang sama, yaitu di dalam Yakobus pasal 1 dikatakan begini. Yakobus pasal 1 ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu dirimu sendiri. Sebab jika seseorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia sama seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi, atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya,
ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jadi Yakobus berkata begini, orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya, haleluya, dan haruslah seperti itu. Dan jika tidak seperti itu, maka dikategorikan seperti orang yang berada di cermin. Dia lihat ada kotoran di wajahnya, tapi dia tidak bisa ambil. Nah, haleluya, itulah orang yang mendengar tapi tidak melakukan firman Tuhan. Bahkan dikatakan dia menipu dirinya. Tapi orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan dikatakan berbahagia. Haleluya. Luar biasa firman Tuhan. Nah, saya mengajak pemirsa YouTube channel Jemaat Tuhan, kita kembali kepada Matius pasal 7 tadi. Biarlah kita mendirikan pelayanan kita, mendirikan usaha kita, mendirikan pekerjaan kita, melakukan pekerjaan kita ya. Haleluya. Di atas dasar yang benar, yaitu apa? Mendengar dan melakukannya, yaitu batu. Firman Tuhan adalah batu dasar kita. Haleluya. Orang yang tidak mendengar, orang yang mendengar saja, begitu ya, atau orang yang tidak mendengar dan juga tidak melakukannya, haleluya, itu ibarat orang yang mendirikan usaha pekerjaan di atas pasir. Datang hujan, datang banjir, datang badai, ada cobaan, tapi kokoh rumah yang didirikan di atas batu, hancur rumah yang didirikan di atas pasir. Haleluya. Jemaat Tuhan, mari kita mau minta pimpinan Roh Kudus agar dimampukan hidup kita untuk melakukan, mendengar dan melakukan firman Tuhan. Berarti kita sudah mendirikan rumah pelayanan kita, rumah usaha kita, rumah pekerjaan kita di atas Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Kagum hormat akan Engkau, kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat, yes, akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau. Kami kagum kepada Tuhan. Engkau adalah batu. Ketika kami melakukan firman-Mu, mendengar dan melakukan firman-Mu, kami berada di atas batu karang itu, yaitu Yesus Kristus. Datang hujan, banjir, angin melanda rumah itu tidak tergoyahkan. Kami mau mendengar firman-Mu dan melakukannya, sehingga rumah usaha kami, rumah pelayanan kami, rumah pekerjaan kami berdiri di atas batu karang, yaitu Tuhan Yesus, firman-Mu. Karena Engkau sendiri firman itu, dan datanglah hujan, banjir, angin melanda, tetapi kokoh. Persoalan kesulitan sekalipun akan kokoh karena Yesus adalah dasarnya. Terima kasih Tuhan. Diajari, dimampukan oleh Roh-Mu Jemaat Tuhan GBD Philadelphia Karangkemiri, pemirsa YouTube channel Philadelphia Karangkemiri, untuk mendengar dan melakukan firman-Mu. Sama halnya mereka mendirikan rumah di atas batu karang, yaitu Yesus. Pelayanan mereka, usaha mereka, pekerjaan mereka di atas dasar batu yang kokoh itu, yaitu Tuhan Yesus. Maka datanglah pencobaan, tidak mampu menggoyahkannya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus
Kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.